pada hamba-hamba Tuhan yang sudah sempat datang di gereja kami. Puji Tuhan. Seberapa banyak kita yang hadir pagi hari ini. Kita sudah meninggalkan rumah tangga kita. Kita telah menyiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan siang pagi hari ini. Kita mau beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah pagi ini Allah yang sangat luar biasa, yang telah memelihara saudara dan saya dalam masa-masa masih ada virus-virus yang ada, tapi kita percaya bahwa pemeliharaan Allah yang luar biasa bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Tuhan sudah bebaskan kita dari segala hal untuk kita datang kepada Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau melayani Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Dengan semangat yang Tuhan berikan, sukacita yang Tuhan berikan, kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita ada pagi hari ini karena berkat kemurahan Tuhan, berkat kebaikan Tuhan. Haleluya. Sampai hari ini kita yakini bahwa kita ada dalam kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oh haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Jemaat, saya jemput saudara berdiri. Oleh karena kemurahan Tuhan, haleluya. Kita nyanyi dengan iman. Kita ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami menyembah. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semua. Pagi hari ini kami datang mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami beribadah kepada-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan,
di tengah-tengah perhimpunan kita pagi hari ini. Dia akan menjamah setiap hati-hati kita. Oh, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir. Engkau hadir dalam perhimpunan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi Yesus. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Gembala berdoa untuk ibadah kita pagi hari ini. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu saat ini. Haleluya. Untuk segala kebaikan-Mu yang masih dan terus kami nikmati sampai kepada saat ini. Haleluya. Kami ada oleh karena anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Dan pagi ini adalah waktu yang baik Haleluya. untuk kami boleh mengembalikan ucapan syukur. Terima kasih kami buat segala kebaikan yang Kau telah Amin, nyatakan Yesus. bagi Terima kami. kasih. Kami tahu dan kami percaya bahwa Haleluya. Engkau ada di tengah-tengah dari setiap umat-umat-Mu yang datang untuk mencari Engkau. Karena Haleluya. Engkau ada di tengah-tengah kami. Di mana Engkau ada, disitulah berkat, disitulah kehidupan, Haleluya. disitulah kelimpahan akan Glory, mengalir haleluya. dan akan menjadi bagian Terima kami kasih semua. ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Haleluya. pimpinan-Mu. Pimpinlah Tuhan dari awal sampai kepada akhirnya. Haleluya. Hati kami haus akan lawatan-Mu, Ya, hati Yesus. kami haus akan jamahan Tuhan. Haleluya. Yesus. Mana Engkau bekerja, kami dipulihkan, kami dibaharui, kami dikuatkan dan diteguhkan kembali. Haleluya. Untuk kami terus dapat berjalan, lebih bertambah Glory lagi. bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima Kami kasih. menyerahkan buat setiap pelayan yang bertugas pagi hari ini, hamba-hamba-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima Pelayanan kasih. mereka boleh membangun iman kami semua. Haleluya. Untuk kami boleh lebih lagi Puji bertambah di dalam Tuhan. Engkau. Kami doakan bagi umat-Mu yang belum bersama, Engkau juga hentar, sehingga mereka dapat bersama-sama dengan kami, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih. Sebelum lebih jauh kami melangkah, Haleluya. Tuhan tilik keberadaan kami, ampuni dosa kesalahan kami, Haleluya. jadikan kami layak di mata-Mu Tuhan, supaya ibadah yang dikerjakan tidak menjadi sia-sia, sungguh menjadi korban persembahan yang harum, Haleluya. akan menyukakan hati Engkau sendiri. Haleluya. Dan kami percaya bahwa berkat-Mu limpah Engkau Amin, sediakan, Yesus, terima kasih. akan kami dapat nikmati di pagi hari ini. Kami Haleluya. berdoa kalau ada pekerjaan kuasa roh di udara Ya, Yesus. yang mau mengganggu ibadah ini, bersatu hati kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, Engkau
Tuhan. Biar ada kelegaan, kebebasan dalam hati jiwa kami. Haleluya. Untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah pagi hari ini. Membuka ibadah ini dengan memperalaskan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki di minggu terakhir di bulan September. Hari terus berganti hari, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan yang kita sembah pagi hari ini. Allah yang sangat luar biasa, kasih setianya yang tidak berkesudahan, yang selalu baru yang Tuhan berikan bagi kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya, karena Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Kesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, haleluya. Terima kasih. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Oh, haleluya. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Amin. Haleluya. sungguh amat baik, Haleluya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tiada berkesudahan, Kita aminkan pujian ini. Bahwa kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Oh, haleluya. sungguh amat baik, Amin. Haleluya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Tuhan baik, Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Haleluya. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Tuhan Yesus Yesus baik, baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Tetap berdiri, kita percaya Tuhan beri kekuatan untuk saat kita memuji Tuhan tidak ada lelah. Amin. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Kita boleh rasakan hari lepas hari kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia akan menjamah kita semua. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Amin. Rasakan dan kirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi
Haleluya, besar bagi Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya itu Allah yang kita sembah, Allah yang sangat luar biasa, Allah yang besar, Allah yang tidak ada taranya. Amin. Haleluya. Haleluya. Allah yang sanggup memberikan kekuatan bagi kita semua. Puji Tuhan. Biarlah pagi hari ini terus kita memuliakan Tuhan, bermasmur bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi. Tuhan beri kekuatan bagi saudara dan saya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah berharap dan tetap berlindung. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Amin. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah berharap dan tetap berlindung. Haleluya. Hanya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Glory, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Amin. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, haleluya. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah berharap dan tetap berlindung. Kami mau bersyukur. Haleluya. Kita padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, Walau bumi bergoncang, gunung berancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tak pergi setiamu, kasih setiamu. tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Biar kita tetap percaya kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Kita tetap berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan bejana-bejana hati kita menjadi bejana yang baik, yang subur, sehingga firman Tuhan ditaburkan boleh berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita percaya pagi hari ini hanya nama Yesus yang selalu memberikan pengharapan dan kepastian. Amin. Nama Yesus yang beri kepastian bagi saudara dan saya. Biarlah pagi hari ini, apapun kedatangan kita pagi hari ini, sakit penyakitkah, masalahkah, tapi kita datang dengan iman. Kita percaya setelah firman Tuhan ditaburkan, kita mendapat jawaban daripada Tuhan. Haleluya.
hadapi persoalan. Saat tidak mengerti persoalan apa yang saudara bawa pagi hari ini, karena kita yakin bahwa Yesus yang sanggup memberikan semuanya itu. Akhirnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Oh haleluya, hanya nama Yesus. Haleluya, kami percaya hanya namamu Tuhan. Oh Tuhan, kami dapat melalui semuanya itu Tuhan. Oh haleluya, Engkau yang memberikan pengharapan bagi kami dan semua Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Saat kita menghadapi permasalahan yang ada, mungkin di depan sana ada jalan buntu yang kita tidak dapat berjalan, kita tidak dapat menembus jalan itu. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami yang datang Tuhan, Kau yang melihat permasalahan kami Tuhan. Oh haleluya, kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Akhirnya kenyataan, oh Tuhan, Kau yang melihat kerinduan kami jemaat-Mu pagi hari ini. Biarlah kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang selalu memberi pengharapan yang pasti, memberi kepastian Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya nama Yesus, nyanyi dengan iman bahwa nama Yesus dapat mengubah segalanya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Amin Tuhan, terima kasih. Hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Haleluya Tuhan, haleluya. Engkau yang melihat kerinduan jemaat-Mu di tempat ini. Apapun jemaat-Mu yang bawa dari rumah tangga masing-masing Tuhan di tempat ini, kami percaya, jemaat-Mu percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang memberikan pengharapan, yang memberikan kepastian Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ajar kepada kami semua Tuhan, untuk tetap percaya, tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih.
Biarlah jemaat-Mu Tuhan membawa berkat Tuhan setelah mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau tetap hadir, Engkau tetap menjamah kami semua pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita nyatakan pagi hari ini hanya nama Yesus yang memberikan pengharapan. Hanya nama Tuhan Yesus yang memberikan kepastian. Amin. Haleluya. Hanya nama Yesus. Oh, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Dengan iman kita nyanyikan ini. Hanya nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya nama Yesus. Hanya nama hanya nama Yesus yang memberikan pengharapan. Oh, haleluya. Glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Berikan kepastian. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Ripka Setiadi berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nama Yesus ajaib. Amin. Nama Yesus heran. Amin. Nama Yesus mulia. Haleluya. Haleluya. Nama Yesus begitu dahsyat. Amin. Kami boleh rasakan di tengah-tengah Haleluya. perjalanan kami dalam dunia ini. Haleluya, Yesus. Begitu banyak masalah di dalam Oh, perjalanan haleluya. kami ini. Yesus. Begitu banyak Tuhan penderitaan boleh dialami. Yes. Alami air mata Haleluya. Tuhan Yesus. Bencana demi bencana terjadi di tengah-tengah kami. Tetapi satu perkara, kami punya nama Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya, Yesus. Nama Yesus yang ajaib. Amin. Nama Yesus yang mulia. Amin. Yang sanggup Haleluya. menolong kami. Amin, Yang Yesus. menuntun jalan Glory, kami. haleluya. Yang memberikan kami kelegaan. Yang Haleluya. memberikan kami kelepasan. Yang Amin. memberikan kami pertolongan yang heran dan Haleluya. ajaib. Haleluya. Nama Haleluya, Yesus Yesus. adalah Terima kasih. nama yang memberitakan Terima kasih, kebenaran Tuhan. bagi kami semua. Oh, Kami haleluya. rindu mendengar suara-Mu. Haleluya. Berbicaralah Yesus. bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu. Firman-Mu kami butuhkan Ya, dalam Yesus. perjalanan kami. Haleluya. Haleluya. Untuk memperbaiki kelakuan kami yang salah. Yesus, ampun. Untuk menolong kami hidup di dalam kebenaran. Amin. Untuk menuntun terus jalan kami Haleluya. menuju ke surga yang kekal. Terima Haleluya, kasih Yesus. Tuhan. Terima Hamba-Mu yang Engkau telah persiapkan untuk Oh, menyampaikan Yesus. isi hati Urapi Allah hamba. bagi kami semua. Urapi. Kami percaya Terima kasih. urapan Allah ada di atas hamba-Mu. Haleluya. Dan juga Roh Kudus mengurapi kami sidang Haleluya, jemaat-Mu. haleluya. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar suara-Mu. Haleluya. Dan kami percaya Yesus ada di sama tengah kami. Amin, amin. Tidak ada lagi kuasa kegelapan Yesus, yang berhak haleluya. merebut benih-benih firman Allah. Ya, Semuanya Yesus. menjadi bagian milik kami. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya. yang telah memberkati pelayanan hamba-hamba-Mu. Haleluya. Dengan nama ini pula kami mau sambut datangnya firman Haleluya. dan peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Duduk dengan tenang, kita hormatin firman Tuhan yang sebentar akan dilayani oleh hambanya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.
Puji Tuhan, saudara, saya ucapkan selamat siang, selamat kita beribadah kepada Tuhan pada siang hari ini. Dalam rangka Mukernas atau Musyawarah Kerja Nasional dari GPDI, maka ada banyak hamba-hamba Tuhan yang datang ke Jakarta. Dan siang ini kita akan dilayani oleh Pendeta Beni Lena dari Medan, dari Sumatera Utara. Nah, biar kita duduk dengan tenang, membuka telinga kita dan khususnya hati kita untuk menyambut firman Allah, sehingga sungguh kehadiran kita adalah kehadiran yang akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan curahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera, haleluya, puji Tuhan. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Gembala Saudara dan juga buat Bapak Ibu Saudara Jemaat Pademangan ya. Dan merupakan satu kehormatan buat saya untuk dapat melayani ibadah di GPDI Pademangan yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Yahya. Bapak Ibu Saudara, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Gembala bahwa saya dari Sumatera Utara, tepatnya di satu kota yang pada tahun 70-an itu dikenal kota yang terpadat se-Asia Tenggara. Tetapi baru 15 tahun terakhir pemerintah pusat baru mengenali kota Tanjung Balai Asahan, ya, Sumatera Utara. Dan saya bersyukur ada di sebuah kota yang orang sering katakan bahwa itu kota kecil. Kota yang tadinya kalau kita ada di kawasan kota Tanjung Balai ini, kalau mau terus itu sudah nggak ada jalan, harus pulang kembali. Karena kota itu kota yang paling sudut dan tidak ada jalan untuk ke kota yang lain, kecuali dia harus kembali melalui kota Kisaran. Dan saya dipercayakan di kota ini mengembalakan sidang jemaat yang tadinya belum ada di kecamatan tersebut GPDI, dan saya memulai untuk perintisan. Ada 3 gereja yang sudah saya buka melalui perintisan di Kalimantan Timur, di Jakarta Barat, dan juga di Ciledug. Setelah saya mendapatkan surat mutasi dari Sekolah Alkitab Cianjur, ya, dan saya dipercayakan oleh majelis daerah untuk menggantikan seorang hamba Tuhan yang sudah tidak lagi di GPDI. Dan puji Tuhan, saya tidak tahu apa sih rencana Tuhan saya harus ada di kota Tanjung Balai. Saya tidak pernah terpikirkan untuk untuk ada di kota ini mengembalakan jemaat. Tapi itulah rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetaplah yakin bahwa hidup kita ini ada di dalam rencana Tuhan. Dan sampai akhirnya sudah 29 tahun saya ada di kota ini mengembalakan jemaat GPDI Nafiri Kemenangan. Nafiri itu diberikan oleh guru saya, nama itu. Dan kemenangannya itu oleh Bapak Majelis Pusat Gereja Pantekosta Indonesia. Saya gabungkan menjadi GPDI Nafiri Kemenangan, puji Tuhan. Istri saya, Bu
berusia nipar, orang Batak asli, tapi jago bahasa Hokkien. Dan karena di kota Tanjung Balai ini dikenal dengan orang Hokkien dan juga Ke. Dan puji Tuhan, pelayan pekerjaan Tuhan di Tanjung Balai dapat berjalan dan berkembang. Ada 2 gembala yang bertanya kepada saya, dan beliau ini adalah senior dan salah satu tokoh GPDI. Beliau katakan kepada saya, bagaimana pelayanan bro? Berkembang? Saya katakan berkembang om. Jangan kemana-mana lagi. Beliau berkata seperti itu. Setelah beliau berkata seperti itu, tidak lama kemudian saya dapat tawaran Bapak Ibu. Tawaran dari salah satu gereja yang bukan Pantekosta. Dan saat itu tidak ada gembala. Di satu kota yang cukup berkembang. Saya diminta untuk menjadi gembala di sana. Saya katakan, saya berdoa dulu. Nggak usah berdoa. Tuhan pasti pakai brur di sana. Saya bilang enggak. Dan sampai akhirnya beliau bertanya terakhir. Saya katakan, saya tetap melayani di kota ini. Tidak lama kemudian seorang menelpon saya dan menawarkan untuk menjadi gembala di salah satu yayasan sekolah yang cukup terkenal di Pelita Harapan. Saya katakan, tidak, saya gembala GPDI. Dan Bapak Ibu Saudara, sampai 3 kali saya mendapatkan tawaran. Tapi saya pegang perkataan tokoh GPDI yang mengatakan kepada saya, berkembang tidak pelayanan pekerjaan Tuhan yang kamu layani? Berkembang, jangan kemana-mana, tetap di sini. Dan perkataan itu meneguhkan saya. Setelah itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, luar biasa Tuhan percayakan. Tuhan kembangkan lewat potensi yang ada di dalam diri saya. Untuk saya dapat mengembangkannya itu dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Dan sampai hari ini, puji Tuhan, saya tetap melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan di sana. Dan saya tadinya tidak punya rencana Pak Yaya untuk hari Minggu di kota Jakarta. Saya sudah siapkan untuk hari Sabtu saya sudah berangkat. Tapi teman saya katakan temanilah saya untuk hari Minggu kita di Jakarta. Oke lah saya katakan. Dan puji Tuhan saya mendapatkan kehormatan untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, tema yang saya akan bawakan, komunikasi Kristen yang sehat. Bapak Ibu tentunya kita menyadari ada banyak perkataan-perkataan atau sebuah komunikasi yang menyinggung perasaan kita, yang menyakiti kita, yang membawa kepada kekecewaan, bahkan sampai kepada akar pahit. Ayat firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memiliki komunikasi yang sehat, komunikasi yang benar dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tentunya kita tidak menginginkan, dan itu juga yang diinginkan oleh Tuhan, untuk setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, perkataan yang bukan sia-sia, tapi perkataan yang membangun, perkataan yang memberi semangat, perkataan yang membawa sukacita, perkataan yang memotivasi hidup kita, sehingga kita tidak akan temukan orang-orang yang hidupnya putus asa, kecewa dan tidak berkembang. Tetapi sebaliknya, mereka dapat mengembangkan potensi hidup yang ada pada mereka.
Sehingga mereka tidak menjadi manusia biasa-biasa. Tapi mereka menjadi manusia yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan. Ayat firman Tuhan di dalam Amsal Sulaiman Fatsal yang ke-16, ayatnya yang ke-24. Apa kata firman Tuhan? Mari kita sama-sama untuk membacakannya. Satu ayat yang tidak terlalu panjang. Amsal Sulaiman 16, ayat yang ke-24. Mari kita perkatakan ayat firman Tuhan ini dengan bersama-sama. 3, 4. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya yakin dan percaya ayat ini tidak berkata biasa-biasa, tidak dibunyikan menjadi yang biasa-biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Lalu saya coba untuk memikirkan ayat firman Tuhan ini dan mempelajarinya. Ternyata bukan saja ayat ini dapat memberikan kehidupan yang indah, yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Tapi saudara-saudara, ayat ini juga di mana dikatakan bahwa perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati. Saudara, dulu saya terkena penyakit liver, penyakit kuning. Lalu saudara-saudara, saya dibawa ke rumah sakit dan mata saya sudah kuning, badan saya juga terlihat kuning. Lalu saudara, seorang berkata kepada saya, "Pak, cari madu, minum madu." Lalu dianjurkan setiap mau istirahat, malam minum madu. Saya lakukan itu. Dan puji Tuhan, bukan satu kebetulan. Tapi saya tahu bahwa itu jalan Tuhan. Satu alat yang Tuhan pakai untuk kesembuhan saya. Dan sampai akhirnya saya sembuh dari sakit liver. Dan Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan ini tidak saja dibunyikan biasa-biasa. Kalau ada air RO sekarang ini, ada air heksagonal, dikatakan kalau RO itu air sehat, tapi kalau bioenergi heksagonal itu dikatakan air yang berkhasiat. Saya yakin dan percaya ayat firman Tuhan ini yang Bapak Ibu Saudara baca bukan sebagai tulisan biasa, bukan saja memberikan kesehatan rohani, tapi dia juga memberikan kesehatan secara jasmani, fisik kita. Dan juga saudara-saudara, dia obat bagi tulang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap mereka yang terganggu tulangnya, saya katakan, setiap sore hari jangan makan lagi malam. Minum saja madu. Mereka yang mengalami gangguan tulang, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, mereka disehatkan kembali tulang-tulang pada tubuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa firman Tuhan memberitahukan kepada kita kebutuhan rohani dan juga kebutuhan kita secara fisik. Mana yang kurang, mana yang perlu untuk pemulihan dalam fisik kita. Alkitab
jawabannya. Bapak Ibu Saudara percaya itu? Alkitab adalah jawaban dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang adalah Yesus sendiri adalah jawaban dalam hidup saudara dan saya. Ada perkataan yang sehat, ada perkataan yang buruk. Teman saya, kebetulan dia salah seorang perwira. Dan dia punya teman, sama-sama perwira. Temannya ini ada masalah, persoalan. Dan kalau berjumpa dengan dia dan dia ingin untuk selalu berkomunikasi. Teman saya ini anak Tuhan. Jadi yang mau sharing selalu persoalannya ini adalah orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Lalu saudara-saudara, entah kenapa teman saya ini, trennya orang katakan silap seperti itu. Apa di sini bilang silap ya Pak? Sama ya? Lupa seperti itu ya. Dan temannya ini datang. Lalu dia berkata, kamu selalu menceritakan persoalan masalahmu. Ingat ya, saya juga punya masalah persoalan. Biasa kalau perwira dari satu angkatan, kalau dia berkata, waduh. Lalu temannya ini waktu mendengarkan dia, kenapa teman saya ini kok marah-marah? Begini, kalau kamu punya persoalan mau selesai, pergi kamu ke lantai 4, jatuhkan dirimu. Saudara, teman saya ini, dia berkata seperti itu sebenarnya cuma bergurau. Tapi temannya ini berpikir, iya juga ya. Coba Bapak Ibu Saudara, iya juga ya. Lalu dia dengan berjalan letih lesu dalam hidupnya. Lalu dia dari lantai 1, lantai 2, sampai kepada lantai 4. Seorang perwira Bapak Ibu Saudara. Saya pikir kenapa perwira ini kok begitu bodoh sekali. Lalu dia jatuhkan dirinya. Mati. Teman saya nggak bisa tidur. Ketakutan. Dan dia merasa dosa besar yang dia lakukan dengan perkataannya. Lalu saya konseling jarak jauh karena dia bukan di provinsi saya. Lalu saya konseling dia dan saya doakan dia. Dia katakan, kamu datang dulu, tidak perlu saya datang. Cukup dengan komunikasi ini. Sampai akhirnya dia dipulihkan. Dia katakan, setiap malam saya mau matahari itu jangan terbenam. Kalau bisa terus ada, karena ketakutan yang mengecam pada dirinya. Masalahnya karena apa? Sebuah perkataan. Bisa membunuh orang. Bisa membuat orang salah di dalam melakukan sesuatu. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada waktu saya dikatakan oleh dokter, bahwa saya mengalami usus buntu akut. Ciri-cirinya begini, kata dokter yang periksa saya, spesialis dalam. Saya bilang benar ini, udah enggak salah lagi, saya pikir begitu. Lalu pas kebetulan ada tugas, saya di kota Medan, saya bilang sama dokter, karena dokter bilang, jangan lewat 3 hari. Lewat 3 hari picah, maka kamu akan mati. Saya bilang, bisa enggak 5 hari? Kok pakai tawar-tawar lagi, kata dokter ini. 3 hari, cepat. Pak Pendeta, ke Medan dan operasi. Saya bilang, enggak, 5 hari lagi lah. Saya bilang begitu. Sampai di Medan, karena sepertinya saya sudah tidak sanggup Bapak Ibu ya. Keringat dingin dan saya jalan membungkuk dan merasa nyeri yang seperti disayat seperti itu. Lalu saya ke Pendeta Wakari, saya ketemu dengan Ibu Leni Wakari, dia bilang, sudah kamu cepat pergi ke klinik keluarga, kamu cepat periksa di sana. Lalu saudara saya pergi, saya bilang Tuhan, saya punya tugas pekerjaan Tuhan ini. Saya ke Medan bukan mau main-main atau mau refreshing dan lain sebagainya.
dalam tugas pekerjaan Tuhan. Tolonglah Tuhan. Kalau dulu Tuhan sudah tolong saya, masa sekarang Tuhan tidak tolong saya? Tolong saya Tuhan, saya katakan. Saya muliakan Tuhan, saya tinggikan Tuhan, saya agungkan Tuhan. Walaupun dalam penderitaan sakit yang saya rasakan, saya bilang pasti Tuhan sembuhkan saya. Sampai akhirnya di dokter saya periksa air seni, saya periksa darah dan semua periksa, lalu saya masuk ke ruangan dokter dan dokter katakan, Bapak Ibu Saudara, kebalikannya. Pak, Bapak bukan sakit usus buntu akut. Bapak kena kanker usus. Dokter ini pikir pendeta kuat pasti untuk mendapatkan perkataan pernyataan seperti itu. Sampai ada lagu. Sampai ada pernyataan. Pendeta juga manusia. Saya waktu mendengar itu sudah nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi mau turun dari tempat tidur, mau mengangkat tubuh sudah nggak bisa lagi. Saya terobsesi dengan perkataan dokter itu. Dan saya katakan kepada Tuhan. Pertama kali yang saya katakan kepada Tuhan. Tuhan, jikalau ada dosa yang aku lakukan, yang aku tidak sadari, ampuni aku Tuhan. Saya nggak bisa lagi ngomong Bapak Ibu Saudara dalam hati, cuma meneteskan air mata. Tuhan, aku minta ampun, ampuni aku Tuhan. Jikalau ada dosa yang aku lakukan. Ini buat saya penyakit kanker ini sudah merupakan dosa besar, saya katakan seperti itu. Seakan-akan dosa besar yang saya lakukan. Bapak Ibu Saudara, saya dibantu oleh suster untuk turun. Dan terus saya menangis. Datang dokter ini dia langsung bilang, minta maaf Pak Pendeta. Saya pikir kalau pendeta pasti kuat. Pasti strong dalam menghadapi ini. Saya bilang, saya juga manusia biasa, dokter. Tapi saya yakin, Tuhanku tidak pernah tinggalkan aku. Saya hancur hati, saya tidak kecewa Bapak Ibu, tapi saya terus melihat diri saya. Dosa apa yang saya lakukan Tuhan? Dan saudara-saudara saya masuk ke ruang USG, di situ saya diperiksa. Sampai berlama-lama dokter memeriksa saya karena dokter tidak temukan. Usus buntu saya tidak ditemukan Bapak Ibu. Saya bilang dok, mungkin karena saya punya lemak tebal sekali mungkin. Sehingga seperti itu kondisinya. Dan Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya beliau pastikan. Bapak tidak punya masalah. Maksudnya saya nggak ada kanker usus? Tidak. Saya nggak ada usus, sakit usus buntu? Tidak. Waktu dia bilang tidak Bapak Ibu, kenapa saya menunggu-nunggu lama lagi? Saya lompat dari tempat tidur itu. Saya peluk dokter itu dan saya katakan puji Tuhan. Saya pulang dengan menunduk rasa sakit. Tapi saya waktu keluar dan turun dari tempat tidur. Saya bersorak-sorak, saya muliakan Tuhan, saya tinggikan Tuhan. Dan saya pulang tidak lagi tunduk dalam sakit. Tapi saya sudah bisa berdiri tegak dan berjalan tanpa ada rasa sakit. Kok enggak ada amin Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu memberikan penyataan-penyataan firman-Nya yang menghidupkan, menguatkan dan menyembuhkan. Dokter bisa memperkatakan perkataan yang buruk buat kita. Dengan berkata, oh Bapak Pendeta mengalami sakit, penyakit yang kronis, yang mematikan. Bisa saja Bapak Ibu Saudara. Tapi pada waktu itu, saya belajar untuk memperkatakan perkataan yang tetap positif dalam hidup saya. Karena saya tahu bahwa saya
penuh kekurangan dan kelemahan. Saya harus mengaku dulu. Kalau ada dosa ya Tuhan, ampuni saya. Dan kalau ada dosa sebesar apapun, ampuni saya Tuhan. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sampai akhirnya saya tahu bahwa Tuhan menguji saya. Pada waktu penyataan itu datang dalam diri saya, apa saya masih bisa kuat dan memuliakan Tuhan? Pada waktu datang perkataan yang bisa mematikan, apakah saya bisa kuat dan tegar dan tetap bertahan dan tetap semangat? Saudara-saudara, terus terang pada waktu perkataan dokter itu sampai kepada saya nggak kuat. Nggak mampu untuk menerimanya. Tapi puji Tuhan, perkataan buruk sekalipun datang kepada kita sebagai orang-orang percaya, harus bisa dihadapi dengan perkataan yang memuliakan Tuhan. Perkataan yang meninggikan Tuhan. Perkataan yang mengagungkan Tuhan. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya pulang yang tadinya dalam penderitaan berat, saya pulang dengan sukacita. Saya pulang dengan sorak-sorai. Lalu istri saya lihat, loh kamu kenapa? Dia kaget. Tadinya saya harus dibantu, ditolong karena susahnya untuk berjalan dan rasa sakit perih yang sangat kuat sekali. Tapi pulang dia lihat wajah saya sudah berseri. Sampai akhirnya saya tinggal tunggu bil dari dokter. Terus suster berkata, Bapak Pendeta tunggu apa lagi? Istri saya datang, administrasinya suster. Enggak ada, dokter enggak kasih. Pulang saja. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sudah disembuhkan Tuhan, dapat gratis lagi. Tidak bayar. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya segera pergi dan sampaikan kepada Ibu Leni Wakari, saya sudah sembuh. Tuhan sudah tolong saya. Dan beliau katakan, puji Tuhan. Saya terbangun dengan mendengar itu, kata beliau. Dan saudara-saudara, luar biasa. Untuk menghadapi perkataan-perkataan yang buruk, apakah kita siap? Apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Perkataan buruk yang bisa merusak reputasi kita. Perkataan buruk yang bisa menghancurkan hidup kita. Perkataan buruk yang bisa memperburuk jalan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Tidak ada perkataan-perkataan yang seindah daripada firman Tuhan. Firman Tuhan inilah perkataan-perkataan yang menyenangkan, yang menyejukkan, yang menenangkan, yang memotivasi, yang memberi kekuatan, yang memberi penghiburan, yang memberi kepada kita jalan-jalannya untuk kita tetap melangkah maju. Tidak jalan di tempat, tidak mundur, tapi sebaliknya terus melangkah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maukah kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita mulut, lidah yang menggaungkan perkataan-perkataan yang menyenangkan, yang memotivasi, yang membangun, yang memberi kekuatan, yang memberi semangat hidup. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak salah Bapak Ibu Saudara datang beribadah kepada Tuhan. Karena di sini kita akan mendapatkan perkataan-perkataan yang membangun, yang menguatkan, yang menghidupkan, yang memberi semangat di dalam hidup saudara dan saya. Tentunya Bapak Ibu, setiap kita yang datang di tempat ini, beberapa waktu yang lalu, mungkin kita mendapatkan perkataan-perkataan yang mengecewakan kita, yang menyakitkan kita.
perkataan-perkataan yang seakan-akan mau membunuh hidup saudara dan saya. Jangan takut. Ada kasih Yesus yang sempurna, yang luar biasa. Dia yang akan mengobati hati saudara dan saya. Pada hari ini mungkin tidak bisa dilupakan perkataan dari suami, istri yang buruk bagi hidup saudara. Dari anak yang membuat kita kecewa. Membuat kita sepertinya dibawa kepada satu keadaan frustasi, putus asa. Karena perkataan yang datang yang menerpa kita. Sepertinya lebih daripada pukulan yang kita dapatkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, percayalah. Firman Tuhan, perkataan yang akan menghibur, yang akan menyenangkan hati saudara dan saya, membawa sukacita, membawa kegirangan, membawa semangat yang baru di dalam hidup saudara dan saya. Dan kalau saudara dan saya tahu, perkataan buruk itu merusak, ubahlah. Mintalah kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, untuk Tuhan memberikan kepada kita hikmat kebijaksanaan dalam setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Sehingga perkataan itu akan membangun. Perkataan itu akan memberkati. Perkataan itu akan memotivasi. Banyak orang yang tadinya putus asa, mereka dibawa kepada semangat yang baru. Yang tadinya mereka ada di dalam kekecewaan yang berat. Dan mereka kembali dipulihkan hatinya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara, tanpa engkau sadari, beberapa waktu yang lalu, seakan-akan engkau lupakan begitu saja. Perkataan-perkataan yang menyakitkan, yang mengecewakan hati saudara sebagai orang tua, saudara sebagai kakek nenek, saudara sebagai seorang pasangan hidup, yang saudara anggap saudara anggap biasa-biasa. Tapi roh itu mau berusaha untuk membatasi jalan hidup saudara, memperburuk hidup saudara dan saya. Saat ini datanglah kita kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa perkataan firman-Nya lebih daripada sarang madu yang manis, yang bisa untuk menjadi obat dalam hati saudara dan saya, dalam hidup saudara dan saya. Maukah kita percaya kepada Dia yang dapat melakukan sesuatu lebih dari apa yang dapat dibuat oleh manusia? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita datang kepada Dia yang punya kuasa. Kita datang kepada Dia yang dapat memberikan perkataan hikmat, perkataan yang bijaksana di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan-Nya. Tadinya kalau saudara punya perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang tidak membangun, datang kepada Tuhan. Hanya Dia yang dapat memberikan perkataan kebijaksanaan, perkataan hikmat dalam mulut lidah perkataan saudara dan saya. Sehingga saudara menjadi orang kesukaan bagi orang-orang yang ada di dekat saudara dan saya. Karena apa? Karena saudara bisa terhibur, saudara bisa termotivasi, saudara bisa kembali dikuatkan lewat orang-orang yang punya perkataan-perkataan berkuasa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada lagu Pantekosta lama berkata, maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya
taruh perkataan firman Tuhan ini dalam hidup saudara dan saya. Dalam perkataan-perkataan yang akan keluar, kita gaungkan. Supaya kita tidak berdosa. Tapi kita menjadi kesukaan Tuhan. Menjadi kesukaan satu dengan yang lain. Perkataan sindiran. Perkataan yang tidak memotivasi. Perkataan yang menyudutkan. Itu tidak lagi ada di dalam diri kita. Karena Tuhan sudah memulihkan kita. Pagi hari ini izinkan Tuhan untuk menjamah hidup saudara dan saya. Membaharui hidup saudara dan saya. Kita percaya bahwa perkataan firman itu masih berkuasa dan tidak pernah tidak berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Kiranya Tuhan menjamah, memulihkan hidup saudara dan saya. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, saya ingin mengajak kepada kita menyanyi satu lagu pujian. Dengan pujian, kau ubah air mata menjadi permata. Haleluya. Kau rangkai air mataku jadi permata. Amin. Haleluya. Ubahkan butamku menjadi sutra. Glory. Teremah sukara dari bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Pahit dari jantung seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Katakan Yesus, oh Yesus, haleluya. Yesus, oh Yesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Haleluya Yesus. Glory, glory Yesus. Haleluya. Orana lamaya syukarada bakaya lamaya. Kami perlu jamahan-Mu. Kami perlu Tuhan, tangan-Mu yang berkuasa.
Hanya Engkau yang dapat untuk merubah, memperbaiki, membaharui hati kami, hidup kami, jalan-jalan kami. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Gloria ya bakuna makalama ya sikala makana baku Yesus. Kami sudah dilawat oleh firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami percaya pada siang hari ini kami sudah diterangi oleh firman-Mu. Terang yang bercahaya, yang melenyapkan kegelapan, yang mencoba untuk merintangi jalan hidup kami. Kami percaya firman-Mu berkuasa atas kami. Pada waktu kami tinggalkan tempat ini, firman-Mu tetap tinggal dalam hidup kami. Mengajari kami, mengingatkan kami untuk memiliki motivasi, komunikasi yang sehat sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga-keluarga yang percaya kepada Yesus. Kami mau keluarga kami diberkati, saudara bersaudara diberkati, saling membangun dan saling menguatkan. Kerjakanlah firman-Mu atas kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Puji Tuhan, kita sudah diberikan berkat firman Tuhan siang hari ini. Kami atas nama jemaat dan Bapak Gembala mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Saya kurang tahu namanya, tapi Tuhan memberkati dalam pelayanan Bapak pendeta yang ada ya. Terima kasih semua, kita sudah diberikan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa dari perkataan-perkataan. Perkataan-perkataan kita boleh menjadi perkataan yang menyenangkan hati orang, dan perkataan kita boleh membangkitkan semangat pada sesama jemaat. Perkataan kita menjadi perkataan yang penuh dengan berkat. Puji Tuhan. Sebentar kita akan jalankan persembahan 1 dan 2 akan dijalankan. Petugas-petugas kolektan mempersiapkan diri. Kita angkat pujian kesenangan di hatiku. Amin. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Haleluya. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Kesenangan di hatiku. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan
Tuhan, terima kasih atas persembahan saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan dengarkan berita gereja. Mulai besok Senin ada doa pelnap dan guru-guru di tempat ini. Jam berapa ya? Jam 7. Guru-guru pelnap dan pelnap akan berdoa di gereja jam 7 malam. Hari Selasa ada doa wanita di tempat ini jam 11. Saya menghimbau ibu-ibu, wanita-wanita yang tidak bekerja, boleh kita sama-sama ambil bagian berdoa di bawah kaki Tuhan di gereja jam 11. Kami menunggu kehadiran semuanya ya, puji Tuhan. Hari Rabu ada doa pelayan di tempat ini jam 8 malam. Jadi semua pelayan-pelayan yang belum ambil bagian, kita juga sama-sama ambil bagian dalam doa di tempat ini hari Rabu jam 8 malam. Hari Kamis ada doa youth pemuda di tempat ini ya. Hari Jumat, hari Kamis itu jam 7 juga ya malam. Dan hari Jumat kembali lagi wanita dan lansia berdoa lagi di gereja ya. Jadi wanita-wanita dan ibu-ibu harus banyak berdoa ya. Jadi ada jam doa lagi di gereja jam 11 siang. Jadi semuanya kembali lagi kita berdoa ya di gereja jam 11. Diingat ya ibu-ibu ya sama wanita-wanita muda yang ada ya. Nah hari Sabtu ada ibadah youth di tempat ini jam 6 sore. Satu lagi ada berita, ada info dari panitia setahun. Kita ini sudah masuk bulan 9 menjelang Oktober. Sebentar lagi akan ada Natal ya. Walaupun kita merayakan Natal dan sederhana, kita membutuhkan dana-dana untuk Natal. Jadi minggu depan akan disiapkan amplop untuk saudara-saudara yang berpartisipasi untuk Natal yang nanti disediakan oleh panitia setahun. Jadi nanti bisa amplop-amplop itu dibagikan atau diambil di depan sana ya. Itu yang berita dari panitia setahun. Kita doakan biarlah juga Natal di tempat ini dapat berjalan dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Walaupun sederhana kita terus doakan biar nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Amin. Itu berita dan info dari gereja di tempat ini. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan. Oh iya, satu lagi, sorry saya lupa. Maaf ya saya lupa. Besok minggu depan tanggal 3 Oktober tuh udah masuk bulan ke-10 ya. Tanggal 3 Oktober kita dapat lagi beribadah di tempat ini jam 10 pagi ya. Nah pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani minggu depan, leader Ibu Ripka Setiadi, singer kelompok B, musik IHGD, LCD Saudari Vega, sound Bapak Cinsin, Aser, Sondang, dan Fioni. Kolektan Ibu Erlis, Ibu Endang, Ibu Dian, dan Ibu Mia. Ini yang akan melayani kita minggu depan tanggal 3 Oktober. Ada perjamuan kudus. Jadi kita ingatkan saudara kita minggu depan semua dapat beribadah sama-sama, boleh ambil bagian perjamuan kudus. Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Kami memuji kebesaran. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu.
waktu. Saya undang Bapak Gembala maju ke muka menutup kita ibadah kita dalam doa. Kami bersyukur, kami memuji, kami memuliakan nama Tuhan. Di ujung akhir dari ibadah pada siang hari ini, biarlah segala pujian, hormat, sembah hanya bagi Engkau saja yang kami naikkan. Sebab Engkaulah Tuhan yang layak menerima semua itu dari kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah Engkau telah pimpin dari awal sampai kepada akhirnya. Kami nikmati waktu yang indah bersekutu bersama di hadirat Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami dengar lagi suara firman-Mu yang selalu memberikan terang, menuntun langkah kami, memperbaiki segala tingkah laku kami, supaya kami boleh disempurnakan sebagai umat-Mu dan menjadi lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, taruhlah penunggu di lidah bibir kami, supaya kami senantiasa menggemakan perkataan yang baik, yang akan membangun sesama kami, yang akan memberikan petunjuk kebenaran bagi sesama kami, sehingga orang dapat dibawa hidup di dalam kebenaran-Mu, dan Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Begitu banyak kesalahan yang kami perbuat dengan perkataan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan taruhlah penunggu di dalam mulut bibir kami, supaya setiap waktu saat kami mengeluarkan perkataan kami, itu sungguh boleh memberkati sesama kami, membangun mereka, memulihkan kondisi mereka, dan membawa mereka hidup di dalam kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah melayani kami dengan firman-Mu, karena Engkau akan sertai dalam tugas pelayanan, dan pelayanan yang dikerjakannya boleh berkembang, dan banyak-banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Kami bersuka cita bersama, namun masih ada umat-umat-Mu yang berhalangan hadir. Engkau tilik mereka, yang lemah kuatkan, yang telah jauh kembalikan mereka lagi, yang sakit jamah dengan kuasa-Mu, sembuhkan mereka, dan mereka boleh bersama-sama berbakti, memuji, membesarkan nama-Mu. Kami doakan untuk istri dari Bapak Among Effendi, Tuhan nyatakan belas kasih-Mu kepadanya, dan Tuhan tolong kepadanya. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu yang menghadapi persoalan dalam kesusahan, ujian, pencobaan, masalah, Tuhan berikan jawaban yang mereka perlukan, supaya mereka boleh tetap maju dan setia iring kepada-Mu. Berikan iman setiap umat-umat-Mu kokoh tertanam di dalam Tuhan, agar mereka boleh menjadi umat-umat-Mu yang kelak menjadi sebuah teladan, dan Tuhan akan membawa orang lain juga untuk percaya kepada Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah ya Tuhan, dan selamatkan seluruh bangsa ini, agar boleh percaya kepada-Mu. Secara khusus bagian besar dari bangsa ini kaum Ismail, Engkau menjamah dan buka mata hati mereka, melihat keselamatan ada dalam Engkau. Biar mereka boleh bersama-sama dengan kami sujud menyembah kepada Tuhan saja.
Terima kasih, berkati pemerintah yang bekerja, beri hikmat bijaksana, dan beri hati yang takut kepadamu, sehingga mereka akan menjauhkan diri dari segala kecurangan, mementingkan diri sendiri, tetapi mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, semata-mata ingin berbuat apa yang baik, dengan mendatangkan keadilan, keamanan, sejahtera dalam setiap keputusan dan tindakan yang mereka buat. Dan sungguh Indonesia akan lebih diberkati. Selamatkan juga para pejabat itu, agar mereka boleh percaya kepadamu. Kami doakan bagi hamba-hambamu, oleh karena membela kebenaranmu, maka mereka harus menghadapi tekanan, mereka ada dalam penjara, mereka mengalami siksaan. Tuhan kuatkan mereka, Engkaulah pembela bagi kami ya Tuhan. Dan kepada Tuhan kami memohonkan pertolongan daripadamu lebih daripada yang manusia dapat kerjakan. Biarlah sungguh Indonesia dapat diubahkan, mengenal dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati para pelayan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini, dan tilik seluruh jemaat-Mu yang telah beribadah bersama-sama. Kami pegang janji berkat-Mu bagi setiap orang yang beribadah. Orang yang beribadah diberkati oleh Tuhan. Roti makanan mereka, air minuman mereka diberkati, penyakit dilalukan. Sebab itu curahkan berkat-Mu, berkatilah setiap jemaat-Mu, kerja, usaha, kebutuhan nafkah, mata pencarian mereka, pendidikan, rencana masa depan, kehidupan keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Dan hidup iman rohani mereka, Tuhan berkati, bertumbuh dalam pengenalan yang benar, dan tahu memilih jalan-jalan yang berkenan, menjadi dewasa dan berbuah-buah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Makasih Tuhan, usai ibadah kami akan kembali, biar Engkau pimpin dan sertai kami. Antar dan tiba ke tujuan dengan selamat, damai sejahtera-Mu, biar itu boleh menetap di hati kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, marilah kita kembali ke tempat tujuan kita masing-masing, dengan membawa berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta persekutuan, penghentaran, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus, menyertai kita semuanya, mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ibadah pada siang hari ini. Haleluya. Selamat siang, selamat kembali. Tuhan memberkati.